Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Baik, langsung saja, perkenalkan nama saya Saiyah dengan NIM 201110124 selaku moderator, Nisa Mutasyabihah dengan NIM 201110149 selaku pemateri pertama, dan Muhammad Farizal Firdaus dengan NIM 201110133 selaku pemateri kedua. Oke, di sini kami akan membahas tentang 4 poin. Yang pertama, pengertian tasih masalah. Yang kedua, pengertian al-tawafuq, al-tabayun, al-tadakhul, dan al-tamasul. Yang ketiga, perhitungan dan pentasihan. Dan yang keempat, cara mentashih pokok masalah. Langsung ke pembahasan pertama yang akan dipaparkan oleh Nisa Mutasyabihah dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Muhammad Farizal Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan membahas tentang tasih masalah. Tasih masalah mengetahui asal masalah oleh para ahli fikih. Faraid dinamakan at-tashil, artinya mengetahui asal masalah dengan maksud untuk memperoleh angka kelipatan terkecil yang dapat mengeluarkan saham masing-masing ahli waris tanpa menimbulkan pecahan dengan angka-angka yang utuh. Selanjutnya, untuk mengetahui asal masalah, pertama kita harus tinjau ahli warisnya. Mereka semua terdiri atas golongan ashabul furud atau campuran dari keduanya, sebagian golongan asabah dan sebagian lagi golongan ashabul furud. Pengertian at-tawafuq yaitu saling bertautan dalam bahasa yang artinya bersatu, sedangkan menurut istilah setiap dua angka yang dapat dibagi angka 3, sehingga menurut mereka di antara kedua bilangan itu tadakhul. Yang kedua, pengertian at-tabayun yaitu berbeda atau saling berjauhan, berasal dari bahasa Arab yaitu tabaun, artinya saling berjauhan, atau menurut ulama setiap bilangan yang satu dengan lainnya tidak dapat membagi. Dan yang ketiga, al-tadakhul menurut bahasa artinya masuk, menurut istilah al-tadakhul adalah hitungan yang lebih besar yang dapat dibagi dengan hitungan yang lebih kecil, pembagian yang lebih utuh, serta pembagian tersebut tidak ada sisanya. Yang keempat, al-tamatsul artinya kesamaan dalam rupa dan bentuk. Menurut istilah faraid, tamatsul adalah angka-angka yang senilai dengan salah satunya, tidak ada yang lebih daripada yang lainnya. Selanjutnya yaitu penghitungan dan pentasihan. Mengetahui pokok masalah merupakan suatu keharusan dalam mengkaji ilmu faraid. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui secara pasti bagian setiap ahli waris, sehingga pembagiannya benar-benar adil tanpa mengurangi atau melebihi hak masing-masing. Dan apabila seluruh ahli waris yang ada semuanya dari ashabah, maka dihitung per kepala. Jika semuanya hanya dari laki-laki. Contoh, seirang wafat meninggalkan 5 anak laki-laki, maka pokok masalah ada 5.
Apabila ahli waris yang ada terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka satu anak laki-laki dihitung 2 perhitungan, dan satu anak perempuan maka dihitung 1 perhitungan. Bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Sedangkan jika para ahli waris terdiri dari banyak bagian, yang harus kita lakukan adalah mengalihkan atau mencampur beberapa kedudukan antara angka yang sama atau saling berbeda. Cara mentashih pokok masalah. Langkah pertama, melihat bagian setiap ahli waris dan jumlah per kepala. Bila per kepala setelah dibagi cocok dan pas dengan jumlah bagian setiap ahli waris yang berhak menerimanya, maka itu sangat sempurna yang diharapkan. Jika pembagian jumlah per kepalanya jauh lebih sedikit dari jumlah bagian ahli waris, yang ada jumlah pokok masalahnya sudah habis, tapi ada ahli waris yang belum mendapatkan bagian, maka harus melihat ada kecocokan di antara kedua hal itu atau tidak. Contoh, seorang wafat meninggalkan 4 anak perempuan, ibu, ayah, dan 3 cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Cara pembagiannya, bagian keempat anak perempuan 2/3, berarti 4 bagian. Ayah 1/6 bagian, ibu 1/6 1 bagian. 3 cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tidak mendapatkan bagian atau majhub karena anak mewarisi lebih dari 2 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang disampaikan oleh pemateri pertama dan kedua. Saya cukupkan presentasi kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.